Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Insyaallah di video kali ini kita akan membahas terkait dengan doa. Mungkin tidak akan secara keseluruhan dan juga tidak akan secara spesifik kita membahas terkait dengan doa ini. Umat muslim, seorang hamba Allah pasti memiliki keinginan. Ia ingin sukses, ia ingin berhasil, ia ingin menjadi seorang dokter, ingin menjadi seorang insinyur, ingin menjadi bisnismen ataupun hal lainnya. Tentu setiap manusia pada umumnya menginginkan sesuatu. Dari apa yang sudah mereka inginkan itu, mereka akan berusaha dan terus berusaha menggapai apa yang mereka inginkan. Namun, sebagaimana umat muslim sadari, hamba Allah pahami bahwa kita tidak cukup hanya mengandalkan ikhtiar kita. Kita tidak akan cukup hanya mengandalkan usaha kita. Ada peran yang sangat-sangat penting dari keberhasilan yang akan kita dapatkan. Apa itu? Campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berikhtiar, kita berusaha, hasilnya tentu harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tugas seorang manusia, tugas seorang hamba adalah berusaha dengan semaksimal mungkin. Setelah itu berikhtiar. Setelah itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di proses tawakal ini, seorang hamba Allah bisa ikut andil dalam proses tawakalnya, yakni dengan kita banyak melakukan doa agar diijabah keinginan kita dari apa yang sudah kita ikhtiarkan. Bagaimana agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar doa-doa hamba-hambanya. Banyak ulama yang membahas terkait dengan kekuatan doa. Bagaimana doa-doa seorang hamba bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak para ulama membuat tips atau trik, ya, atau adab terkait dengan doa seorang hamba kepada Tuhannya. Di kesempatan ini saya akan sedikit saja membahas berkaitan dengan adab-adab kita seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan kita bahas banyak. Ini sebagai penjungkit saja agar kita bisa mengkaji lebih dalam lagi, lebih banyak lagi bagaimana adab-adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang akan dibahas di sini pertama terkait adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hendaknya seorang hamba
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat kedua tangannya, menengadahkan tangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu adab sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'u rabbakum tabaraka wa ta'ala." Mohon maaf, "Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala." Sesungguhnya Tuhan kalian Allah Subhanahu wa ta'ala Hayyun Karim, Maha pemalu lagi Maha mulia. Yastahyi min abdihi, ia akan malu kepada hambanya, idza rafa'a yadaihi ilahi, apabila seorang hamba itu mengangkat tangannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. An yaruddahuma sofron, kemudian seorang hamba itu berlalu saja hampa, tidak mendapatkan apa-apa jika dari apa yang ia doakan itu. Allah akan malu. Maka angkatlah tangan kita dalam berdoa. Tunjukkanlah bahwa kita bersungguh-sungguh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita meminta sesuatu misalkan kepada kedua orang tua kita? Atau bagaimana cara kita meminta sesuatu, meminta jabatan kepada atasan kita, meminta cuti, meminta keringanan dalam pekerjaan kepada bos kita? Tentu dengan gestur tubuh yang meyakinkan agar kita bisa diterima. Apa yang kita inginkan bisa diterima oleh atasan, oleh orang tua kita. Tentu begitu pun juga halnya dengan ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkanlah bahwa kita benar-benar menginginkan. Bagaimana gestur tubuh kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang menciptakan. Kemudian adab yang selanjutnya adalah berdoalah dengan suara yang lirih, suara yang lembut, jangan terlalu keras. Rayulah Allah dengan ungkapan-ungkapan yang keluar dari mulut kita melalui hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ud'u rabbakum, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoalah kepada Tuhanmu tadarruan, dengan rendah hati, wa khufyah, dengan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala la yuhibbul mu'tadin, tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-55. Lembutkan suara kita saat berdoa. Rayu dengan kata-kata manis kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah adab yang mesti kita lakukan ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, hendaknya seorang yang berdoa itu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa hamba-hambanya
kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullah, memohonlah kepada Allah, wa antum muqinun bil ijabah, dan kalian itu harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa-doa kita. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha la yastajibu du'aan, tidak akan mengijabah doa-doa min qalbin ghafilillah, dari hati yang lalai. Maka ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah dengan diri kita sendiri bahwa Allah akan mengijabah doa kita, akan mengkabulkan doa-doa kita. Ini adalah 3 adab yang kita bahas di video ini. Tentu akan banyak lagi adab-adab terkait dengan doa. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya akan kita bahas kembali apa aja sih adab-adab dalam berdoa, sehingga mudah-mudahan dengan kita mengetahui adab-adab ini, doa-doa kita semakin lebih melangit lagi, semakin lebih dimudahkan dalam pengabulan doanya. Dan mudah-mudahan tentunya dengan kita paham terkait dengan adab-adab ini, kita semua bisa dikuatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.